budaya Romo. Namo Buddhaya. Di sini kita sebagai umat ingin menyampaikan premis ataupun keluhan dari umat-umat kami yang lain. Mereka menanyakan bahwasanya Montro Hong Wilaheng itu adalah larangan pemerintah, dan ada juga yang menyebut bahwa itu adalah unsur komunis ataupun PKI, begitu Romo. Oh iya, terima kasih untuk perwakilan umat Buddha dari Wihara Eka Jaya Kampung Tritunggal, Kecamatan Wawekarya, Kabupaten Lampung Timur. Sebelumnya saya terima kasih ada masukan, ada keluh kesah dari umat yang menanyakan mengenai mantra Hong Wilaheng. Jadi sebelumnya selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bagi umat Buddha, khususnya umat Buddha Wihara Eka Jaya Kampung Tritunggal, Kecamatan Wawekarya, Kabupaten Lampung Timur, dan umat Buddha seluruh Indonesia. Perlu dipahami bahwasanya di Majelis Agama Buddha yaitu ada 9 majelis. Di 9 majelis ini salah satunya yaitu Majelis Buddhayana Indonesia yang bernaung di bawah lindungan Sangga Agung Indonesia. Dalam Majelis Buddhayana Indonesia itu perlu digarisbawahi ada 3 aliran besar. Satu itu aliran Theravada atau Setawirawada. Ini bercirikan puja baktinya menggunakan parita yang berbahasa Pali. Aliran ini banyak berkembang di negara Sri Lanka, Thailand, Burma, Kamboja, dan Laos. Aliran yang kedua dalam Buddhayana itu disebut Mahayana atau wahana besar. Berhubung umat Buddha Mahayana berkembang itu banyak di daerah perkotaan, khususnya di wilayah Lampung, dan etnisnya itu rata-rata Cina, itu banyak menggunakan bahasa Mandarin. Beliau menggunakan sutra berbahasa Mandarin yang sering disebut Keng. Nah, aliran ini banyak berkembang di Cina, Taiwan, Hong Kong, dan negara sekitar. Sedang aliran ketiga itu disebut aliran Tantrayana, Wajrayana, atau Mantra Yana. Nah, kembali ke mantra Hong Wilaheng Awignam Astu Nomo Sidam Luputo Sarek Lan Sandi Luputo Deleneng Tawang Tuang Jagat Dewa Betoro Yang Jagat Pramudito Buwana Langgeng. Itu murni ajaran yang disahkan oleh negara. Buku ini saya pahami dikeluarkan dari Wihara Buddhayana Rembang, diprakarsai oleh Mendiang Maharsi Wiku Dewa Dharma Putra dan diteruskan oleh praktisinya yaitu Bante Wiku Dewa Nyana Suta. Mantra Hong Wilaheng ini merupakan salah satu aliran dalam ajaran Tantrayana yang identik dengan kejawen. Kenapa saya nyatakan dengan identik dengan kejawen? Tempo dulu ajaran Tantrayana itu berkembang pesat di kerajaan Jawa dan kerajaan Sumatera. Mantra ini tenar pada abad keempat dan berkembangnya pada abad ke-7, yaitu berkembang di kerajaan Sriwijaya. Salah satu guru yang sangat terpopuler yaitu Serlingpa Dharma Kirti. Nah, pada saat itu banyak para cerdik pandai pelajar yang pengen belajar
di bawah naungan kaki Salingpa Dharmakirti. Dari negara Cina belajar ke sini, salah satunya Wahyen, Huanstang, Huineng, Kumarajiva, dan lain-lainnya. Yang lebih ironis, dari akar lahirnya agama Buddha, yaitu salah satu pangeran Benggala, yaitu Atista Srinyana, itu bertolak dari India Jambudvipa belajar di Suwarna Bumi atau Suwarna Dipa untuk menerima inisiasi ajaran Bodhicitta dari versi Tantrayana. Nah, jadi di era-era itu perlu dipahami bahwasanya mata ibu dari silsilah raja-raja besar Jawa yaitu Kendedes itu merupakan putra begawan atau resi atau empu atau pandita dari Empu Purwo Diponowijen. Beliau sendiri seorang praktisi tantra. Nah, di situ akhirnya berkembang pesat di era kerajaan Majapahit. Bahkan Tantrayana Buddha ini bisa digabungkan dengan sistem Hindu, yaitu disebut aliran Siwa Buddha. Di situ banyak bermunculan kitab-kitab suci agama Buddha yang berbahasa Jawa kuno. Nah, di era kerajaan Jenggala Kediri Panjalu, mohon maaf saya flashback, itu yaitu di era kepemimpinan Pusindok lahirlah mahakarya yang luar biasa, karya Empu Panuluh yaitu Sangyang Kama Hayanikan. Di era kerajaan Majapahit lahirlah karya sastra yaitu Sota Soma, Arjuna Wiwaha, Negara Kertagama, dan Para Raton. Nah, di sini sang pencipta kitab suci yaitu bernama Empu Tantular atau Empu Prapanca, merupakan cucu dari Empu Baradah yang merupakan guru Prabu Erlangga penakluk, yaitu ibunya Ratno Manggali, siapa mas namanya? Calon Arang-Arang. Nah, dalam kitab Sota Soma ini menceritakan ya, ada kalimat satu sakti pemersatu bangsa yang digali oleh Bung Karno, yaitu Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarwa. Bahwasanya kebenaran itu cuma satu, tunggal, tidak ada kebenaran itu dua. Jadi di situ pada dasarnya Siwa dan Buddha itu satu, seperti air samudra yang berasal dari air sungai, air hujan, air rawa. Setelah mencapai sagara atau samudra, hanya memiliki satu rasa dan satu warna. Jadi disitulah puncak kejayaan Tantrayana, khususnya Lampung Timur umum. Mari kita lestarikan agama Buddha yang berbasis budaya lokal. Jadi walaupun kita banyak aliran, mari kita serap ajaran Theravadanya secara baik dan benar. Mahayana pun secara baik dan benar, Tantrayana pun secara baik dan benar. Pada dasarnya tiga ajaran besar ini merupakan ajaran langsung dari Sang Buddha Gotama. Kita kotak terbelah-belah, tercabik-cabik karena ajaran saya yang paling bagus, ajaran itu enggak bagus. Jadi semua ajaran itu bagus, tapi setiap orang itu punya yaitu kemantapan mendalami Dharma dengan kultur budaya masing-masing. Jadi itu mas yang dapat saya sampaikan. Nggak usah khawatir, ini murni dari aliran Tantrayana Kejawen dan bernaung di Majelis Budayana Indonesia dan Sangga Agung Indonesia.